Sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa kalian pribadi? Are you okay? No. Agak sedikit ngantuk nggak apa-apa, yang bisa tanya bisa jawab ya. Before we begin our meeting today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Doa belajar loh ya, bukan doa mau tidur loh ya. Ada kabaranku gitu ya. Kalau puasa Puasa aman. aman, aman. Let's see your attendance ya. Nah, sekarang yang absen adalah teman kalian ya. Jadi saya sebutkan nama. Kalian absen, teman kalian di samping. Pokoknya ketika saya dengar suara, berarti itulah yang hadir ya. Belum bisa ya. Bisa di depan ini bersuling. Oke, bisa. Diva, bisa, yes. Terus kamu panggil teman di sampingmu, terus kamu panggil teman di sampingmu gitu ya, sampai ke belakang. Nah, hafal teman kalian, kita belajar ya, teman sekelas hafal semua ya. Jangan berarti ini semua ya. Aku yang berapa? Nama depan saja ya, atau nama full. Oke, nama depan ya, jadi silakan. Kita mulai dari pojok paling belakang ya. Kami kesini dulu selesai, ya kesini, nanti kesini ya. Udah habis kamu nanti kesini ya. Kita ada ya. Oke, what's your name? What's your name? Raffi. Oke. Raffi Novatullah. Yes. Oh, Iqbal. Kami ikutin. Oke, ke depan. Kakak dulu depan. Oke. Yoga. Oke. Next. Oke, next. Kita mah. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Berapa? Satu. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Eka. Next. 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 Oke. Oh, bentar. Ini berarti kita akan main game singkat ya. Nah, kita akan main game singkat. Mau main kata atau apa? Main kata atau apa? Yang gak ribet kan? Ribet. Ini gampang ya, ini gampang. Cluenya adalah teman sekelas kalian. Kita teman sekelas yang ada di dalam kelas. Bisa. Siang ini saya ketemu diri
Di kampus. Nah. Saya nyapa Willy. Kira-kira Willy nyapa siapa? Punya teman sekelas saja yang ada di sini. Saya nyapa Willy. Kira-kira Willy nyapa siapa? Oke, kira-kira Basuki nyapa siapa? Oh, nyapa siapa? Oh, nyapa siapa kira-kira? Oh, nyapa siapa kira-kira? Kali nyapa siapa kira-kira? Oke, Aditama nyapa siapa kira-kira? Oke, selanjutnya nyapa siapa Aris? Mahmud nyapa siapa kira-kira? Nova nyapa siapa kira-kira? Deva. Nah, ini seperti itu ya teman sekelas. Ini kan berikutnya. Kita pelangka ya. Kita akan main angka. Kita akan main angka. Cluenya adalah lingkaran. Ya, angka. Cluenya adalah lingkaran. Oke. 5 tambah 5 itu 0. 5 tambah 9 itu 1. Kalau 3 tambah 9 8 tambah 1 8 tambah 9 8 tambah 8 tambah 8 8 tambah 8 tambah 8 6 tambah 9 6 tambah 8 6 tambah 8 tambah 9 pintar ya? Bingung ini masih bingung ya? Oke, nah buat paper yang didiskusi deh, simple past tense. Simple past tense adalah aktivitas kegiatan yang dilakukan kapan? Masa lampau. Nah, berarti hari ini kita bahas masa lalu ya. Ada yang bermasalah dengan masa lalu? Jadi itu dari discuss past tense. Jadi kita akan bahas past tense. Past tense adalah tenses yang tell about events yang occurred in the past. Jadi aktivitas kegiatan yang terjadi di waktu yang lampau, yang memang sudah selesai atau sudah berakhir. Apakah ada kaitannya dengan saat ini? Tidak ada. Aktivitas yang memang sudah terjadi sudah dilakukan di waktu yang lampau. Jadi tidak ada kaitannya dengan saat ini atau sekarang ini. Jadi kita menggunakan tenses ini ketika we tell about our activities. Jadi ketika kita menceritakan tentang aktivitas kita yang sudah selesai. Kira-kira what activities did you do today? Kira-kira hari ini apa yang sudah kalian lakukan? Kalau sahur jam berapa? Tiga yang sempat. Nah, terus tadi pagi atau tadi subuh makan apa? Pas sahur makan apa? Udah sahur. Pas sahur mungkin ada makan apa kira-kira? Nasi? Terus kira-kira minum apa?
air putih, mayonnaise. Terus setelah tadi makan, berdiri. Oke, sholat subuh. After sholat subuh berdiri. Oke. Kaji, oke. Nah, mungkin ada yang tidur setelah subuh. Terus pagi tadi ketika di kampus berangkat jam berapa? 9:20. Kuliah jam pertama mulai jam berapa? Jam 9. Selesai jam berapa? 11. Nah, jadi aktivitas-aktivitas itulah ya yang sudah kalian lakukan dari tadi bangun tidur sampai tadi itu adalah lampau. Kita bisa gunakan simple past untuk detail past events. Ketika simple present menggunakan verb 1, simple past tense menggunakan verb 2. Bisa reguler, bisa irregular, ya. Bisa beraturan, bisa juga tidak beraturan. Kita butuh yang namanya individual, was atau were. Was digunakan I, she, he. Sedangkan were digunakan you, be, sama they. Nanti kita membutuhkan helping verb like did untuk semua subjek. I, you, she, he nanti pakai ada beberapa fungsi dari simple past tense. Jadi yang pertama adalah menceritakan ulang peristiwa yang kita lakukan di waktu yang lampau, mungkin kemarin, minggu kemarin, tahun kemarin, tadi pagi, semalam, kemarin sore dan sebagainya. Ya. Misal I watch a movie last week. Aku nonton film minggu lalu. Nah, minggu lalu tuh aku nonton film. Sekarang masih nonton enggak. Dia cuma bilang kalau minggu lalu nonton film. You walk to school yesterday. Kamu berjalan ke sekolah kemarin. Kemarin ke sekolah jalan kaki. We played soccer with our friends yesterday. Kita bermain sepak bola dengan teman-teman kemarin. My mom cooked dinner last night. Ibumu masak makan malam semalam. Jadi sesuatu yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lampau, seperti yang tadi pagi, tadi sore, kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Ya, jadi kita tujuannya adalah kita pasti menceritakan hal yang telah berlalu. Atau bisa juga menceritakan tentang aktivitas atau liburan. Retell about our holiday or vacation. Nilai holiday suka piknik. Sama. What is your most favorite place for holiday or vacation? Beach. And then the other places ada tempat-tempat yang lain yang jadi favorit. Kemudian bisa juga rumah ini bulan di rumah aja nganggur ya. Oke. Tempat-tempat lain, tempat favorit untuk liburan ada selain pantai. Oke, mall juga bisa tempat perbelanjaan. Nah, jadi bisa juga ketika kita liburan, libur vacation, kita liburan kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan selama liburan. Kita gunakan simple past. Kira-kira kita nggak mengunjungi tempat-tempat ini? Have you ever visited these places? What is it? In general, beach. Where did you go to beach ya? Di mana? Pernah ke pantai? Favorit atau what is your favorite place? Di pantai. Main di pantai atau udah ke pantai? Apa kalian lakukan? Main air. Oke, foto bisa, foto. David bisa.
Kali pantai. Bisa juga. Mancing bisa nggak? Iya, kadang-kadang bisa. Oke, bisa juga ya. Pakai bisa juga. Terus next. What is it? Temple. Where if you go to temple, di mana pergi ke candi? Oke, Prambanan juga. What did you do? Nanti orang di candi, what did you do? Bisa di candi, what did you do? Take foto, bisa take a picture, bisa juga. Bisa juga view sunset bisa, view sunrise juga mungkin bisa ya. Next, nah what is it? Where did you go to Montang? Di mana? Where did you go to Montang? Terbalik. What did you do? Nah, kalian tahu kan di sini ada yang mungkin camping? Camping kan? Nah, terus mungkin bisa juga melihat sunrise atau sunset ya mungkin. Camping itu ya pasti ya. Pasti masuk. Nah, what is it? Waterfall. Air terjun. Where did you go? Kemana? Rujukan Senju. Nah, apa yang aja yang dilakukan? Oke, makan sate ya. Terus take foto juga bisa. Mancing bisa nggak? Susah ya. Nah, where did you go? What did you do? Ngapain aja? Bisa take foto. Nah, mungkin bisa. Mancing jangan tekanan dan dana mungkin bisa. Camping bisa juga. Oke. Buat kenapa ya? Where did you go? Sarana. What did you do? Ngapain kamu di sarana? Mancing. Ya pasar malam. Nah, where did you go? Dufan. Ya, nama please boleh. Ya, pakai ke rumah boleh. Nah, di sini what did you do? Tapi kalau di pasar malam, what did you do? Ngapain sih? Terus bisa mancing bisa nggak? Bisa. Terus bisa buat lukisan warna bisa.
Nah, seperti itu ya. Oke, nah, terus jadi yang telah kita lakukan selama kita di suatu tempat, ketika kita ada di tempat liburan, kita menceritakan peristiwa yang lalu, dan pastinya kita bisa gunakan simbol pas. Terus fungsi yang kedua, ya, ketika kita ingin menceritakan aktivitas yang mungkin sudah kita lakukan di waktu yang lalu dan ini sudah kebiasaan lama, kita juga bisa pakai simbol past tense. Jadi kayak sudah jadi hobi, kita juga bisa pakai. Jadi bisa juga menjadi sebuah aktivitas, tetapi mungkin ini jarang dipakai karena kalau aktivitas itu kita pakai simbol past ya. Terus simbol past tense bisa juga untuk ya menceritakan telling stories or narratives ya, menceritakan cerita masalah atau ketika kita ingin menarasikan sebuah peristiwa sejarah yang telah berlalu, misalnya sebuah dari video Prince ya, zaman dahulu kala hingga seorang pangeran muda. Once upon a time there was a little girl ya, ada seorang gadis kecil who lived in a small village ya, tinggal di desa yang kecil. Jadi ketika kita menceritakan kayak apa ya, cerita dongeng yang menceritakan ya sesuatu yang memang sudah terjadi di dahulu kala. Terus next bisa juga ya to tell about historical events ya, bisa juga menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin ada di Indonesia atau ada di dunia. Misal ya, the Proclamation of Indonesian Independence of August 17 ya, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ya terjadi saat 17 Agustus. Nah, terus konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung. Tahun 42 Indonesia dihidupi di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran Surabaya terjadi di tahun 45 ya. Jadi ketika menceritakan sejarah, mungkin sejarah negara kita atau sejarah negara-negara di dunia, kita bisa menggunakan simbol pasen ya untuk peristiwa-peristiwa historis. Penanda waktunya apa? Simbol pasen. Penanda waktunya juga yang harus yang lampau-lampau. Misal yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin siang, last night semalam, last Sunday minggu lalu, last week minggu lalu sama, last month bulan lalu, last year tahun lalu, atau identik dengan titik-titik ago. Misal 1 hour ago, sejam yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, atau 2 months ago, 2 bulan yang lalu, atau semisal 1 year ago, setahun yang lalu, atau menjelaskan sesuatu yang memang tanggal-tanggal bulan atau tahun yang memang sudah lalu, misal 2020 misal. Jadi bisa juga menceritakan tanggal bulan atau tahun yang memang sudah berlalu atau peristiwa-peristiwa yang memang sudah lampau terjadi. Nah, kira-kira five regular form kira-kira bisa dengan 5 saja. Nah, kata kerja regular. Agree. What is agree? Nanti kita tambah agree. Brush. Nanti regular form keduanya pakai ed ya. Terus next collect. Nah, mengumpulkan nanti keduanya pakai ed. Next enjoy ya, nanti pakai ed belakang. Next satu lagi. Try bisa juga ya, nanti tambah ed try. Jadi seperti itu. Oke, kita try. Ternyata
Irregular. Irregular. Verb 1 yang irregular. Choose. Verb 2-nya choose. Verb 3 chooser. Give ya. Verb 2 verb 2 give. Verb 3 giver. Temukan yang lain. Live bisa. Verb 2 verb 3-nya sama. Apa ini? Left ya, meninggalkan. LEFT ya, left. Nah, next. Forgive ya, forgive memberi maaf. Verb 2 forgive, forgiver. Next. Nah, merawat menjaga. Verb 2 verb 3 sama ini. Cat. Nah, cat pakai KEPT ya. Next, temukan yang lain. Green. Oke, verb 2 brown, verb 3 brown. Nah, jadi seperti itu ya, hanya sampel ya. Nah, one of characteristics of supervised using words or words. Kira-kira independent dari using words or words. Nomor 1 verse 2 bener. Terus ya, terus kan ya, terus bacanya ber, bukan ber, dan itu gimana? 3 Bagaimana bentuk simple past tense dalam pola aktif ya, baik positif, negatif, interrogatif. Di simple present tense kan menggunakan kata kerja bantu atau helping verb do atau does. Untuk simple past tense, kata kerja bantunya adalah did untuk semua subjek ya, jadi did untuk semua subjek baik I, dia atau she, is. Untuk pola positifnya tinggal subjek plus verb 2. Verb 2 boleh reguler, boleh irregular. Negatifnya subjek plus did plus not plus verb 1, maka dia juga menjadi verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 ya. Jadi ketika kita di simple past tense ada turunan ya, apabila kita verb 2 nanti di negatif dan interrogatif kita turunnya jadi verb 1. Maka dari itu kita belajar verb 1, verb 2, verb 3. Misal ya, I played football yesterday. Aku
enggak ya, pokoknya baiknya kemarin ya, kemarin tuh aku les bola, sekarang ya mungkin dia sudah pulang gitu ya, sudah nggak main lagi. Untuk negatifnya gimana? I diturunkan, terus kata kerja bantunya diturunkan, I did not. Terus form 1, I did not play football yesterday. Interrogatifnya, did I play football yesterday? Apakah aku main bola kemarin? I wrote a letter last week. Aku menulis surat minggu lalu. Menulis surat. Aku tidak menulis surat minggu lalu. Tinggal I did not write a letter last week. Interrogatifnya tinggal did I write a letter last week? Apakah aku menulis surat minggu lalu? People dance at the party last night. Okay, people. Okay. Did not attention. Okay. Last night. Terus interrogatifnya people ya dance at the party last night. I cooked dinner for my family yesterday. Aku masak makan malam untuk keluargaku kemarin. Dinner for my family. Yes. Interogasinya lagi ganti di depan lagi. I cook dinner for my family. They played soccer in the park on Saturday. Mereka bermain sepak bola di taman di hari Sabtu. They did not bisa disingkat misalnya. Didn't play soccer sama football sama cuma satu biji satu menit. Oke ya. In the park on Saturday. Oke. They play soccer in the park on Saturday. Sarah sang many songs during the concert. Sarah menyanyikan bacaan selama konser. Sarah, oke, didn't atau did not sing, oke, many songs ya during the concert. Tinggal kembali lagi, oke, Sarah sing many songs ya during the concert. Murid-murid mengerjakan PR. Misal kelas murid-murid mengerjakan PR semalam. Oke, the students. Oke, didn't itu kata kerja bagi, berarti itu kata kerja satu, berarti didn't do ya. Kamu ya dan bayangin the students ya to oh iya masih fokus. Terus misal saya
Semuanya. Ya, kelas. Sorry ya. Tinggal seperti ini saja. Next, bagaimana bentuk pasif nih? Secara pola hampir sama dengan simple present tense untuk pasifnya. Mungkin masih ingat kemarin di pasif simple present tense menggunakan to be ya, SMA plus verb 3. Simple past tense cuma diganti to be-nya was atau ya. Agen atau objek propernya dia masih sama, yang awalnya subjeknya I dia jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, we jadi they, tetap Nah, to be harus sesuaikan subjek. Oh, kalau I, she, they gunakan was, you, we, they gunakan were. Nah, untuk membentuk positifnya subjek to be was were plus verb 3. Negatifnya subjek to be was were plus not plus possessors. Interrogatifnya to be was were plus subject plus verb 3. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Jadi sepak bola dimainkan olehku kemarin. Maka football. Game biasanya cenderungnya dia tinggal pakainya football was terus ketiga dari kata ini karena football misalnya sama ya karena dia regular maka football was played by me yesterday. Negatifnya tidak ditambahkan football was not played by me yesterday. Interrogatifnya was football played by me yesterday. Nah misal ya Rudy kelas B. Rudy menulis surat minggu yang lalu. Menulis surat. Pasifnya berarti surat menulis oleh Rudy atau olehnya minggu lalu. Maka boleh tersebut. The letters karena dia jamak gunakan ya. Kalau dia tinggal the letters were written by him last week. Negatifnya, the letters were not written by him last week. Interrogatifnya, were the letters written by him last week. Apakah surat-surat ditulis olehnya minggu lalu? Kita akan coba ya. Di buku membeli sayur-sayuran kemarin ya. Negatifnya ini udah gak operasi. Belinya kemarin pasti kulkas pasnya aku ini udah dimasak. Main ibuku membeli sayur-sayuran kemarin, maka sayur-sayuran dibeli oleh ibuku kemarin, maka sama ya, kalau tidak sama, bayi main boleh, bayi boleh. Oke, sama, tinggal ini tambah karena dia boleh ya. Terus ya,
Nah, ayahku baca koran semalam. Nah, di sini top 1 ke bawah ketiga itu sama ya, seperti kecualian red. Nah, untuk keduanya bacanya red ya. Top 1-nya bacanya read, cuma beda cara baca. Tapi secara bentuk 1, 2, 3 itu sama. Nah, kecualian maka newspaper. Terus, oke, sama ya, ini dari get boleh, dari get boleh. Artinya sama ya, dari berapa? Terus tinggal dibalik terus nah, misal ya. Nah, di sini ada aktif positif, change to aktif negatif, introvertik, pasif positif, negatif, introvertik. We watch a new movie last night. Kita nonton film baru semalam. Oke, not watch, oke, top 1 tidak sama ya. A new movie last night. Inovatif, watch ya, new movie last night. Terus pasifnya, sebuah film baru ditonton oleh kita semalam. Oke, new movie. Was over, was, oke, was sama ya. Nah, baik. Jadi anas, oke, last night. Sama ya, kita ditambah movie ya, listen, watch, very last night. Inovatifnya tinggal dibalik ya, was watch bagi us. Nah, tinggal seperti ini. Kita coba satu lagi ya. Ini sudah ya. Saya membeli banyak buah-buah di pasar. Kemarin buatnya. Investor. Nah, change to aktif negatif, introvertif, pasif positif, negatif, introvertif. Oke, I do atau I do not. Baik. Oke, many fruits, many fruits. In the market, yes. Provocative. Oke, I buy many fruits ya. In the market, yes. Pasifnya banyak buah yang dibeli oleh saya di pasar kemarin. Oke, many fruits. Oke. Oke, sama ya. Kedua, ketiganya sama. Baik. Mi ya. In the market. Yes. Oke, negatifnya berarti sama ya, tidak ditambah 0 ya. Itu katanya tinggal di
Tolong ibu market. Sekarang change to aktif itu pasif ya, gantilah pola aktif ke pasif ya. Salah saya isi ya. Nah, ini baru benar ya. Salah saya. C. Change to aktif. Change from active itu pasif form. Next. D. Desain masuk ya, komputer ya. Nah, tugas-tugas terus pakainya terus komputer. Mesti harus diperbaiki oleh pekerja. Jadi fokusnya ke sini. Ketika nanti kita di soal, ya mungkin di sini saya pakainya fokus 1, maka otomatis jawabannya kalau enggak is pakainya A ya. Jadi fokusnya ke sini. Nanti ketika di soal UTS itu nanti akan acak ya. Jadi prinsip saya akan lepaskan ya. Jadi guru ya menilai ujian hati-hati, menilai hasil ujian hati-hati. Word ya, word ya. Itu menangkan ya. A, B. Biar nggak adil. C. Nah. Itu produk C. Apa AB? AB jago. Itu harus distribusi ya. Bagai menghancurkan harus bagian rumah ya. C. The house ya, rumahnya sangat bagus. C. Nah, ya. Alat masak ya, alat makan dicuci olehnya. Ingat. Terus jajan tunggal beneran, reverse.
Oke ya. Nah ini tuh menurut kita ya, menurut kita. Flowers ya, berplanted ya, ditanam oleh kita di kebun, dibikin nggak terlalu. C cookies ya bentuknya banyak, biskuit dan kecil-kecil itu cookies, biskuit sama cookies itu sama, kecil-kecil banyak kecil. Itu memberi makan, untuk hewan ya. Ya benar ya, BBB dimakan oleh anak-anak ya, di langsung. Oke, ya. Akhirnya ya. Oke. Cek penyiraman tanaman di struktur vegetasi makan ya tanaman disiram cek di kebun. Jadi perjalanan yang selesai ya, kolaboratif silakan nanti bisa bukan negatif kolaboratif di rumah pasif itu saja. Nah seperti itu ya, nanti mungkin beberapa soal bisa coba kalian kerjakan di rumah ya sebagai tugas. Oke, next week, nah buat material video discuss. Next week kita akan bahas tentang simple future ya. Minggu ini kita bahas